Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Kamelia, anggota dari kelompok 3. Kelompok kami di sini akan mempraktikkan bagaimana cara mengelola dan menyimpan arsip berdasarkan sistem pemberkasan arsip menurut abjad. Yang pertama, saya akan menyiapkan beberapa jenis arsip. Jadi, di sini saya sudah mengumpulkan berbagai jenis arsip. Saya menggunakan 4 jenis arsip yang berbeda. Yang pertama, saya menggunakan rapor. Rapor merupakan jenis arsip inaktif, yaitu arsip yang sudah jarang sekali dipergunakan dalam proses pekerjaan sehari-hari atau arsip yang tidak secara langsung dan tidak terus-menerus digunakan dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari serta dikelola oleh pusat arsip. Yang kedua, saya menggunakan ijazah, dan yang ketiga, SKHUN. Ijazah dan SKHUN merupakan jenis arsip vital, yaitu arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Arsip ini tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak ataupun hilang. Yang keempat, saya menggunakan akte kelahiran. Akte kelahiran merupakan jenis arsip pribadi, yaitu surat-surat berharga yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi pada seseorang. Perkenalkan, nama saya Maulana. Di sini saya akan menjelaskan arsip yang ada di lingkup keluarga saya. Dan saya telah mengumpulkan berbagai macam arsip yang sering saya gunakan sehari-hari. Yang telah saya kelompokkan terdapat KTP, kartu pelajar, kartu Indonesia Sehat, STNK, dan SIM. Arsip ini tergolong sebagai jenis arsip dinamis aktif yang digunakan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Arsip ini seringkali dipergunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Arsip dinamis aktif ini merupakan arsip yang frekuensi penggunanya tinggi dan terus-menerus dipergunakan. Nah, saya Sela Zaidah Wandani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemberkasan arsip. Pemberkasan arsip adalah penyusunan file secara sistematis, logis, dan juga kronologis berdasarkan metode pemberkasan. Karena kita menggunakan arsip yang ada di rumah, oleh karena itu sistem pemberkasannya kita menggunakan sistem pemberkasan alfabetis. Dikarenakan yang pertama, sistem tersebut merupakan sistem yang sederhana. Yang kedua, dalam penyimpanan dan penataan arsip menggunakan urutan abjad. Dan yang ketiga, dengan sistem yang sederhana itu diharapkan efektivitas dari temu balik sebuah arsip dapat dilakukan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyita Chandranitias. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk menyimpan arsip yang baik dan mudah untuk ditemukan kembali saat dibutuhkan. Di video kali ini saya menggunakan expanding file. Expanding file adalah sebuah map yang memiliki 13 kantong di dalamnya. Kantongnya seperti ini. Fungsi dari kantong ini adalah untuk mempermudah penyimpanan saat arsip telah dikelompokkan sesuai dengan isi masalah dan jenis dokumen yang diarsipkan. Cara untuk menggunakan expanding file adalah, pertama, kita harus sudah mengelompokkan arsip sesuai dengan jenisnya. Di sini saya sudah mengelompokkan arsip yang saya miliki dan sesuai dengan jenisnya. Setelah itu, kita dapat memasukkan arsip yang telah dikelompokkan ke dalam expanding file. Di atas pembatas expanding file, di dalamnya, ini terdapat name tag atau judul yang dapat ditempelkan sesuai dengan kantong arsip yang telah dikelompokkan seperti ini. Dan ini mempermudahkan kita untuk menemukannya kembali.